Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Karina Firdaus, nomor absen 14, kelas 11 MIPA 1. Saya di sini akan membacakan atau menceritakan sebuah kisah dari seorang nabi yang bernama Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Nabi Sulaiman adalah salah satu seorang putra Nabi Daud. Sejak dia masih kanak-kanak, berusia 11 tahun, ia sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan, ketajaman otak, kepandaian berpikir, serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil suatu keputusan. Nabi Sulaiman seorang juri. Sewaktu Daud, ayahnya menduduki tahta kerajaan Bani Israel, ia selalu mendampinginya dalam tiap-tiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perkara-perkara perselisihan dan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Ia memang sengaja dibawa oleh Daud, ayahnya, menghadiri sidang-sidang peradilan serta menyetujuinya di dalam menangani urusan-urusan kerajaan untuk melatihnya serta menyiapkannya sebagai putra mahkota yang akan menggantikannya memimpin kerajaan bila tiba saatnya ia harus memenuhi panggilan ilahi meninggalkan dunia yang fana ini. Dan memang Sulaimanlah yang terpandang di antara sesama saudara yang bakal lebih tua usia daripadanya. Suatu peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan ketajaman otaknya yaitu terjadi pada salah satu sidang peradilan yang ia turut menghadirinya. Dalam persidangan itu, dua orang datang mengadu meminta Nabi Daud mengadili perkara sengketa mereka, yaitu bahwa kebun tanaman salah seorang dari kedua pihak itu telah dimasuki oleh kambing-kambing ternak kawannya di waktu malam yang mengakibatkan rusak binasanya perkarangan yang sudah dirawatnya begitu lama sehingga mendekati masa panen. Kawan yang diadukan itu mengakui kebenaran pengaduan kawannya dan bahwa memang hewan ternaklah yang merusak-rusak kebun dan perkarangan hewan itu. Dalam perkara sengketa tersebut, dia memutuskan bahwa sebagai ganti rugi yang dideritai oleh pemilik kebun akibat pengerusakan kambing-kambing peliharaan tetangganya, maka pemilik kambing-kambing itu harus menyerahkan binatang peliharaannya pada pemilik kebun sehingga ganti rugi yang disebabkan oleh kesesuaian penjaga binatang ternaknya. Akan tetapi, Sulaiman yang mendengar putusan itu yang dijatuhkan oleh ayahnya itu yang dirasa kurang tepat berkata kepada si ayah, "Wahai ayahku, menurut pertimbanganku, putusan itu sepatut berbunyi sedemikian. Kepada pemilik perkarangan yang telah binasa tanamannya diserahkan hewan ternak untuk dipelihara, diambil hasilnya dan dimanfaatkan bagi keperluannya. Sebagai perkarangan yang telah binasa itu diserahkan kepada tetangganya pemilik ternakan untuk dipugar dan dirawatnya sampai kembali kepada keadaan asalnya. Kemudian masing-masing menerima kembali miliknya sehingga dengan cara demikian masing-masing pihak tidak ada yang mendapat keuntungan atas atau kerugian lebih daripada yang sepatutnya." Keputusan yang diusulkan oleh Sulaiman itu diterima baik oleh kedua orang yang menggugat dan digugat dan disambut oleh para orang yang menghadiri sidang dengan rasa kagum terhadap kecerdasan dan kepandaian Sulaiman yang walaupun masih muda usianya telah menunjukkan kematangan berpikir dan keberanian melahirkan pendapat walaupun tidak sesuai dengan pendapat ayahnya. Peristiwa ini merupakan permulaan dari sejarah hidup Nabi Sulaiman yang penuh dengan mukjizat, kenabian, dan kurnia Allah yang ditumpahkan kepadanya dan kepada ayahnya Nabi Daud. Nabi Sulaiman menduduki tahta kerajaan ayahnya. Sejak masih berusia muda, Sulaiman telah disiapkan oleh Daud untuk menggantikannya untuk menduduki tahta singgasana kerajaan Bani Israel. Abang Sulaiman yang bernama Abisalom tidak merelakan dirinya dilangkai oleh adiknya. Ia beranggap bahwa dialah yang sepatutnya menjadi putra mahkota dan bukan adiknya yang lebih lemah fisikalnya dan lebih muda usianya serta belum banyak mempunyai pengalaman hidup seperti dia. Karenanya, ia menaruh dendam terhadap ayahnya yang menurut anggapannya tidak berlaku adil dan telah mempersahapnya sebagai pewaris pertama dari tahta kerajaan Bani Israel. Abisalom berketetapan hati akan memberontak terhadap ayahnya dan akan berjuang bermati-matian untuk merebut kekuasaan dari tangan ayahnya atau adiknya, apapun yang harus ia korbankan untuk mencapai tujuan itu. Dan sebagai persiapan bagi rencana yang memberontakan itu, dari jauh-jauh ia berusaha mendekati rakyat, menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada mereka, menolong menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi, serta mempersatukan mereka di bawah pengaruh dan pimpinannya.
Ia tidak jarang bagi memperluaskan pengaruhnya berdiri di depan pintu istana, mencegah orang-orang yang datang yang menghadap raja, ditanganinya sendiri masalah-masalah yang mereka minta penyelesaian. Setelah merasa bahwa pengaruhnya sudah meluas di kalangan rakyat Bani Israel dan bahwa ia telah berhasil memikat hati sebagian besar dari mereka, Abishalom menganggap bahwa saatnya telah tiba untuk melaksanakan rencana rampasan kuasa dan pengambil alih kekuasaan dari tangan ayahnya dengan paksa. Lalu ia menyibukkan mata-matanya ke seluruh pelosok negeri, menghasut rakyat dan memberi tanda kepada penyokong-penyokong rencananya bahwa bila mereka mendengar suara bunyi trompet, maka haruslah mereka segera berkumpul, mengurumuninya, kemudian mengumumkan pengangkatannya sebagai Raja Bani Israel menggantikan Daud ayahnya. Syahdan pada suatu pagi hari, dia dikala Daud duduk serambi istana bincang-bincang dengan para pembesar dan para penasihat pemerintahannya, terdengarlah suara gemuruh rakyat bersorak-sorai meneriakkan pengangkatan Abishalom sebagai Raja Bani Israel menggantikan Daud yang dituntut turun dari tahtanya. Keadaan kota menjadi kacau. Kacau balau dilanda huru-hara, keamanan tidak terkendali dan perkelahian terjadi di mana-mana antara orang yang pro dan yang kontra dengan kekuasaan Abishalom. Nabi Daud merasa sedih melihat keributan dan kekacauan yang melanda negerinya akibat perbuatan putranya sendiri. Namun dia berusaha menguasai emosinya dan menahan diri dari perbuatan yang tidak ketindakan dapat menambah parahnya keadaan. Dia mengambil keputusan untuk menghadiri pertumpahan darah yang tidak ringan, lalu meninggalkan istana dan lari bersama-sama pekerjanya yang menyeberang sungai Jordan menuju Bukit Saidon. Dan begitu Daud keluar meninggalkan kota Yerusalem, masuklah Abishalom diiringi oleh para pengikutnya ke kota dan segera menduduki istana kerajaan. Sementara Nabi Daud melakukan istiqoroh dan munajat kepada Tuhan di atas Bukit Zaitun, mohon taufik dan pertolongannya agar menyelamatkan kerajaan dari negaranya dari malapetaka dan keruntuhan akibat perbuatan putranya yang durhaka itu. Setelah mengadakan istiqoroh dan munajat yang tekun kepada Allah, akhirnya Daud mengambil keputusan untuk segera mengadakan aksi terhadap putranya dan dikirimkanlah sepasukan tentara di para pengikutnya yang masih setia kepadanya ke Yerusalem untuk merebut kembali istana kerajaan Bani Israel dari tangan Abishalom. Beliau berpesan kepada komandan pasukannya yang akan menyerang dan menyerbu istana agar bertindak bijaksana dan dapat mungkin menghindari pertumpahan darah dan pembunuhan yang tidak perlu. Terus mewahnya mengenai Abishalom putranya, ia berpesan agar diselamatkan jiwanya, ditangkapkannya hidup-hidup. Akan tetapi takdir telah menentukan hal lain daripada apa yang ayah inginkan bagi putranya. Komandan berhasil menyerbu istana tidak dapat berbuat lain kecuali membunuh Abishalom yang melawan dan enggan menyerahkan diri setelah ia terkurung dan terkepung. Dengan demikian Abishalom kembalilah Daud menduduki tahtanya dan kembalilah ketenangan meliputi kota Yerusalem sebagaimana disedia kala. Kekuasaan Sulaiman atas jin dan makhluk lain. Nabi Sulaiman yang telah berkuasa penuh atas kerajaan Bani Israel yang makin meluas dan melebar, Allah telah mendudukan baginya makhluk-makhluk lain atau jin, angin, dan burung-burung yang kesemuanya berada di bawah perintahnya melakukan apa yang dikehendakinya dan melaksanakan segala komandonya. Sebagai salah satu mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Sulaiman, ialah kesanggupan beliau menangkap maksud yang terkandung dalam suara binatang-binatang. Sebaiknya binatang-binatang dapat pula mengerti apa yang diperintahkan dan ucapkan. Demikianlah maka tatkala bersama berpikir rombongan kaifah yang besar terdiri dari manusia, jin, binatang-binatang lain menuju ke sebuah tempat bernama Asgalan yang melalui sebuah lembah yang disebut Lembah Semut. Di situ ia mendengar seekor semut berkata kepada kawan-kawannya, "Hai semut-semut, masuklah kepada semuanya dalam sarangku agar supaya kamu selamat dan tidak menjadi binasa diinjak oleh semua tentaranya tanpa ia sadar dan sengaja." Nabi Sulaiman tersenyum tertawa mendengar suara semut yang ketakutan itu. Ia merasa takjub bahwa binatang itu mengerti bahwa nabi-nabi Allah tidak mengganggu suatu makhluk dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. Demikian cerita yang saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wish to stop.